Ngomong-ngomong tentang agile BA tadi, nah itu kalau sekarang tren di perusahaan itu, nah penerapannya itu gimana sih Nak sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya agile sendiri kan agak beda ya sama Mm-mm. waterfall. Kalau kita kan mungkin Ya, karena anak-anak betul. lama ya Ras ya, jadi mungkin lebih familiar sama waterfall kan, Iya gitu. betul. Nah, sedangkan untuk di perusahaan-perusahaan sekarang yang startup terutama itu mereka udah nggak pakai waterfall biasanya, mereka udah pakai Oke. agile, gitu. Scrum, agile seperti itu. Nah, speed-nya itu Mm-mm. lebih cepat dibandingkan waterfall Mm-mm. karena Mm-mm. untuk agile itu dia bisa berubah di tengah-tengah, dia bisa berubah kapanpun intinya gitu kalau yang agile. Sedangkan kalau waterfall kalau mau ada perubahan kita mesti finish dulu apps yang di awal udah kita buat dari Mm-mm. BRD segala macam, baru kita perubahannya itu akan masuk ke change request biasanya dan akan diproses setelah aplikasinya itu selesai Yap. seperti itu. Mm-mm. Kalau agile enggak, kalau agile mau di tengah-tengah itu Mm-mm. bisa Bisa nambah masuk. aja gitu. Mm-mm. Bisa masuk ya. Bisa masuk gitu. Nah, bedanya apa sih agile itu? Jadi Mm-mm. agile itu dia short, kita bagi. Jadi agile itu intinya kita mencang uh, uh, bisnis, jadi kalau dulu kan kita menganalisa suatu bisnis, ya kan? Nanti Mm-mm. akan kita dapatkan requirement-nya seperti Ya. apa, gitu kan? Ya Dari betul. requirement tersebut nanti akan dituangkan ke dalam BRD biasanya Mm-mm. kalau di Mm-mm. waterfall. Mm-mm. Nah, kalau di agile itu nggak BRD-nya itu dianalogikan sebagai user stories Oke. gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin udah familiar dengan agile, biasanya suka ada tools untuk agile board-nya itu kita bisa pakai Jira atau Trello biasanya. Jadi kalau yang berbayar itu biasanya pakai Jira. Cuma kalau misalnya teman-teman mau yang free itu teman-teman bisa coba cek di Trello. Trello itu free. Jadi itu biasanya bentuknya kayak sticky note gitu. Cuman dia apps gitu. Jadi teman-teman di situ bisa tulis nih storiesnya apa aja gitu. Nah, jadi kalau di waterfall itu bisa kita pakai BRD, kalau misalnya di agile itu biasanya pakai user stories. Di mana user stories ini biasanya dicang jadi requirement-requirement yang kecil yang bisa diukur seperti itu. Nah, Oke. ya kalau dalam waterfall itu biasanya satu cycle dari kita awal analisa Mm-mm. requirement gathering sampai selesai itu mungkin bisa berbulan-bulan Oke. Ya. gitu. Nah, kalau di agile itu biasanya cuma 2 minggu satu cycle, tapi bisa sebulan tergantung perusahaannya, tergantung Kebutuhan ya. metodologinya tergantung mau seperti apa. Tapi biasanya yang umum biasanya dipakai 2 minggu. Jadi satu sprint biasanya kita bilang satu sprint itu 2 minggu. Dan dalam 2 minggu itu kita akan cek nih story apa aja yang bisa kita fulfill di 2 minggu tersebut gitu. Nah, dari masing-masing story tersebut itu sebaiknya adalah story-story yang bisa kita hitung berapa, misalnya dalam 2 minggu itu ada 10 hari kerja misalnya. Nah, di agile itu nanti akan ada namanya story point. Jadi story point itu untuk mengukur story tersebut bisa diselesaikan dalam berapa story point gitu. Nah, kalau misalnya jadi biasanya itu tergantung story point itu hitungannya tergantung lagi sih, beda-beda masing-masing perusahaan. Ada yang satu story point itu 2 jam, ada yang satu story point itu 1 jam, ada yang satu story point itu hitungannya hari, ada yang nggak tidak per jam ataupun per hari, tapi misalnya dalam 2 minggu itu sudah ditentukan misalnya ada 10 story point seperti itu. Jadi memang beda company biasanya beda apa ya, beda komponen-komponen agile yang di ininya beda biasanya. Nah, kebetulan kemarin di company aku itu satu story point itu hitungannya per jam. Nah, sebaiknya ketika kita bikin story, kita sebagai VA, kita bikin story, itu kita bikin story yang bisa dihitung per hari. Karena kan kalau di agile itu ada daily sprint biasanya. Daily sprint itu kayak
biasanya dalam satu kelompok itu kita satu BA biasanya dia akan handle beberapa developer atau engineer gitu. Misalnya satu BA kita handle misalnya 5 engineer gitu. Nah dari biasanya biasanya dalam awal hari atau akhir hari, nah kita akan ada sprint planning, bukan sprint planning, daily sprint. Daily sprint itu biasanya kayak short meeting gitu, biasanya antara 10 sampai 15 menit untuk kita tahu progres hari ini tuh seperti apa gitu. Nah makanya enaknya story yang kita buat itu yang bisa diukur harian gitu. Jadi teman-teman engineer juga jadi tahu gitu dan bisa kelihatan gitu. Oh progresnya nih dia udah menyelesaikan story yang ini gitu. Hari ini dia mau ngerjain yang ini gitu. Biasanya untuk daily sprint yang dibahas itu sih, maksudnya kemarin ngerjain apa, hari ini mau ngerjain apa, ada kendala atau enggak gitu. Tapi dari sprint itu maksimal banget itu waktunya cuma 15 menit. Jadi kalau misalnya memang ketika dari sprint ada something yang misalnya ada broker atau something yang memang harus dibahas secara lebih detail, itu sebaiknya jangan ketika daily sprint, tapi kita bikin session meeting lagi yang baru untuk bahas item-item tersebut atau blocker-blocker tersebut. Gitu. Itu sih bedanya kalau yang agile. Oke. Karena sekarang memang kebutuhannya ini ya cepat gitu ya. Jadi apa namanya, bentar-bentar harus diubah nih, gitu. Jadi fitur yang ini tiba-tiba dibutuhkan, nah terus harus buru-buru di develop gitu ya. Oke, jadi di situ disitulah penerapan si Agile BA tadi gitu ya, Nat ya. Oh ya, kalau di Agile BA ini artinya tetap yang mendevelop si programmer ya, atau malah si programmer pun bisa terlibat gitu menjadi si Agile BA-nya ini? So far sih kalau di aku kemarin Agile BA-nya tetap BA-nya. Jadi memang ada fungsi sebagai BA-nya untuk engineer-nya, biasanya memang dia fokus ke proses development-nya gitu. Oke. Ya deh, apa ya? Iya kayaknya memang tren sekarang seperti itu. Jadi kayak kita bikin BRD, bikin dokumen yang udah mulai ditinggalkan seperti itu ya. Udah mulai ditinggalkan. Udah masuk Jira semua sekarang. Oke, jadi kalau kayak gitu dokumentasinya dalam bentuk apa, Nat? Yang kayak story tadi ya? Yes, dokumentasinya dalam bentuk story tadi. Dan biasanya kalau dulu kan kita ada ada fisiknya ya. Kalau sekarang paperless. Semua masuk app semua. Jadi ya enaknya itu. Jadi itu juga nanti kita bisa di apps itu nanti kita bisa relate juga nih, story yang ini relate ke story yang mana, story yang ini ke project yang mana gitu. Dan sebenarnya lebih enak seperti itu juga. Jadi kan engineer juga dia bisa lihat bahwa yang dibutuhkan tuh ini gitu. Jadi dia bisa fokus di satu story, maksudnya bisa fokus di project tersebut dan dia juga bisa tahu relasinya kemana aja gitu. Makanya story ya. Langsung di situ ya. Yes, langsung di situ. Nah, dari situ juga kita bisa lihat nih progresnya nih udah sampai mana seperti itu. Yang akan menggunakan apps-nya atau yang akan menggunakan yang perubahan atau development yang dia lakukan ini impact-nya akan ke user siapa aja. Nah, itu biasanya ada juga di story gitu. Jadi di Agile BA yang aku bilangin tadi, yang extension Agile BA itu, di situ juga dijelaskan gimana sih caranya kita bikin user story yang sesuai lah intinya. Maksudnya nggak ada yang baik atau yang benar, maksudnya yang sesuai lah, yang kira-kira memang helpful untuk kita dan juga helpful untuk engineer juga gitu. Oke. Oh ya Nat, kalau apa namanya durasi pengembangan dalam metode Agile BA ini, durasinya itu yang menentukan dari si BA-nya atau
si project manajernya lagi gitu. Karena tadi kan sempat disebutkan BA biasanya handle beberapa engineer. Nah, terus nanti apakah si BA ini harus nentuin durasinya atau itu diserahkan ke project manajernya atau bagaimana gitu? Nah, jadi sebenarnya di BA, maksudnya di satu company biasanya kita bagi-bagi nih. Jadi biasanya per project. Nah, satu project itu biasanya udah ada ketentuannya. Dia akan diselesaikan dalam berapa term. Misalnya 1,5 bulan, seperti itu. 1,5 bulan? 1,5 bulan itu akan kita cek. Misalnya 1,5 bulan. Terus biasanya project tersebut akan kita lihat nih, maksudnya kebutuhannya ini apa aja sih. Terus story yang dibutuhkan untuk fulfill project tersebut tuh apa aja gitu. Biasanya kita list nih story-nya, tapi mungkin masih belum detail, masih awal gitu. Nah, biasanya kita di awal juga kita project manager, BA sama engineer-nya itu dia akan kolaborasi biasanya untuk menentukan kira-kira butuh berapa lama sih untuk menyelesaikan project tersebut. Tapi ini masih secara rough ya, maksudnya belum secara detail gitu. Masih estimasi gitu. Nah, biasanya dari hasil kolaborasi itu didapatkan nih, misalnya yang tadi 1,5 bulan gitu. Nah, 1,5 bulan itu biasanya kan kita bagi-bagi, kalau di company aku yang lama itu kita bagi-bagi satu sprint itu 2 minggu. Gitu. Jadi kalau misalnya 1,5 bulan berarti akan ada 3 sprint, 3 sprint untuk fulfill project tersebut gitu. Nah, nanti dari masing-masing sprint tersebut akan kita breakdown nih story-nya apa aja yang akan di-deliver di sprint pertama itu, misalnya fungsi apa aja dari project tersebut gitu. Nah, nanti biasanya dari akhir sprint di akhir sprint biasanya kita ajak usernya atau stakeholder-nya untuk kita demoin. Kita udah sampai mana sih progresnya gitu ke mereka. Sampai project itu selesai, seperti itu biasanya. Mungkin nggak ya masing-masing sprint waktunya nambah gitu. Jadi artinya nambah sprint ya jatuhnya. Nggak bisa. Oh, nambah sprint bisa. Jadi kalau misalnya kan kita di awalnya udah sudah nentuin nih untuk project tersebut bisa tiga sprint gitu kan. Nah, cuman ternyata biasanya di ketika kita demo suka ada aja misalnya kayak wah ternyata ada perubahan di sisi ini nih, jadi kayaknya minta tambahin fungsi ini dong, bisa jadi seperti itu kan. Nah, itu biasanya kita catat, kita coba assess dulu nih perubahannya itu akan ada perubahannya di mana aja, butuh waktu berapa lama, seperti itu. Nah, terus kira-kira memang dibutuhkan atau enggak. Nah, kalau udah dapat listnya tersebut, biasanya akan kita coba cek lagi nih sama project manager, sama engineer, BA, sama stakeholder atau usernya. Gitu. Kalau misalnya permintaan yang tadi misalnya mau kita fulfill, otomatis ini akan kegeser misalnya. Nggak jadi 3 sprint, jadinya 4 sprint gitu. Nah, itu mereka agree apa enggak gitu. Karena kan otomatis kan akan di-deliver jadi jauh lebih lama kan dibanding yang sudah ditetapkan di awal gitu. Kalau misalnya dari usernya agree, nggak masalah, ya kita bisa fulfill request tersebut gitu. Nah, nanti juga akan ditentukan kira-kira yang di request tersebut itu dia urgent untuk di-deliver sekarang di sprint ini atau bisa di next sprint atau di akhir sprint gitu. Nanti akan ditentukan juga di situ. Maksudnya kalau misalnya ternyata oh ini urgent nih harus dimasukkan di sprint ini gitu. Otomatis misalnya di tengah sprint ya requirement-nya gitu. Nah, ketika di tengah sprint tersebut kita kan udah tahu nih dalam satu sprint itu developer kita, engineer kita cuma bisa take misalnya 52 story point misalnya ya. Atau 10 story point misalnya. Nah, ada 2 story point tambahan nih di sini misalnya yang harus dikerjakan di sprint ini. Nah, mereka bisa take yang 2 story point yang di awal ini ke next sprint
dan masukin 2 story point yang baru ke sprint yang lagi berjalan. Bisa seperti itu gitu. Oke, kalau urgent dia bisa nyisip gitu ya ke sprint Iya, yang tapi bisa. Cuman ya itu maksudnya kita harus adil juga kan. Maksudnya jangan kita nambahin 2 tapi yang ini lotnya masih tetap 10. Jadi dia nambah jadi 12 gitu. Jangan kayak gitu juga. Maksudnya kalau mau ya kita bisa masukin ke sini yang 2 tapi yang 2 dari 10 ini bisa kita take away dulu. Kita take dulu di next sprint atau di sprint apa gitu. Urgensinya seperti apa. Terus yang misalnya kita demo nih, kan satu sprint, demo itu dilakukan di awal sprint atau tengah atau benar-benar di akhir sprint? Karena nanti kan di akhir sprint. Oh, di akhir sprint ya. Nanti kan kalau misalnya apa yang udah dibikin nggak sesuai, kan butuh waktu tuh buat perbaikan. Apakah itu masuk ke next sprint atau masih di dalam sprint itu? Karena kan itu udah akhir sprint. Next sprint berarti kalau misalnya ada perbaikan. Biasanya kan gini, jadi demo ke user itu biasanya kita memang dilakukan di akhir sprint. Karena kalau di awal sprint belum ada apps juga, maksudnya kita juga developer kita kan engineer kita belum melakukan development kan. Sorry, di tengah-tengah maksudnya. Biasanya sih di akhir sih. Karena deliverable-nya misalnya karena biasanya di dalam satu sprint itu kita udah tahu nih fungsi apa aja yang akan kita kerjakan gitu, yang akan kita deliver ke si stakeholder-nya atau user-nya gitu. Nah biasanya di akhir sprint kita akan mendemokan fungsi-fungsi yang kita kerjakan di sprint tersebut gitu. Nah kalau misalnya ada biasanya sih perubahan sih, perubahan ya. Biasanya justru kalau perbaikan harusnya itu udah ketahuan di awal, karena kan sebelum kita demo harusnya udah ada SIT dulu. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya ada error, biasanya kita nggak demoin. Kita nggak demoin ke user. Ada nggak ya ini apa namanya UAT, user acceptance test? Jadi malah yang ketemu apa namanya nggak kesesuaiannya atau ketemu errornya itu dari usernya gitu. Ada aja sih, maksudnya kondisi-kondisi kayak gitu pasti bakalan ada, namanya juga maksudnya kita pasti ada miss-missnya gitu. Cuman ya sebisa mungkin kita meminimasi kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Nah untuk UIT sendiri itu biasanya dilakukan di akhir ketika project tersebut sudah selesai. Jadi kalau misalnya tadi satu project 3 sprint, itu UIT akan dilakukan di sprint ketiga ketika sudah selesai. Ketika sprint 3 sudah deliver, nah biasanya mereka akan melakukan UIT. Karena biasanya user itu maunya secara komplit. Biasanya kalau masih cuman setengah-setengah, itu kayak mereka iseng aja buat nyobain, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya beneran UIT-nya, itu biasanya mereka maunya mereka ngetes secara komplit gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Oh ya, ini Nat, kembali ke yang Agile BA tadi, kalau misalnya ada perubahan alur bisnis, nah itu mendokumentasikannya bagaimana Nat? Karena kan kalau misalnya kita yang konsepnya waterfall, kita ngubah BRD dulu, naikin versi BRD misalnya kan, terus alurnya tuh dibenerin dulu flowchart-nya. Nah kalau sementara dengan penerapan yang sprint tadi itu di mana gitu mendokumentasikan itu? Biasanya kalau di aku tuh di awal biasanya mereka dari user sendiri itu kayak ngasih change request form. Itu akan jadi user dia akan buat change request form itu apa saja perubahannya, flow-nya dari awal gimana, mau dirubah seperti apa, urgensinya seperti apa. Nah itu di awal tuh biasanya mereka kasih form tersebut gitu. Terus akan diserahkan ke IT kan, di IT akan di-assess nih gitu. Berapa lama sih, apa aja yang perlu diubah dari sisi aplikasinya seperti itu. Nah di awal nih kita udah deal biasanya, udah sepakat nih flow prosesnya kan seperti ini gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya di tengah-tengah itu ada perubahan, nah biasanya kan kalau udah deal, biasanya kita udah buatin nih story di Jira-nya, di aplikasinya. Itu apa aja, berapa sprint untuk project ini gitu kan. Nah, kalau misalnya ada perubahan di tengah-tengah, itu biasanya mereka akan bikin ini baru lagi, change request baru lagi biasanya. Bahwa
yang awal itu akan dirubah flow. Karena kan kalau perubahan alur itu kan bukan minor ya, biasanya major ya. Mayor kan biasanya. Karena kan biasanya kalau udah alur berarti kan ngerubah semua nih biasanya. Nah, biasanya kalau untuk yang besar, perubahan-perubahan yang besar seperti itu, biasanya mereka akan buat form baru lagi gitu. Nanti ditentukan nih yang sudah berjalan ini mau kita selesaikan, apa mau kita cut aja gitu. Nah kalau misalnya dari usernya oke, cut aja gitu. Kalau misalnya cut aja berarti biasanya kita masih punya cadangan story di backlog biasanya. Nah, itu biasanya story-story yang akan dikerjakan di next sprint atau di sprint-sprint berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya ini di-cut, otomatis kan engineer kan jadi on hold ya, nggak ngerjain apa-apa kan. Nah, biasanya story-story yang di backlog ini bisa kita masukin gitu. Story-story yang akan dikerjakan di next sprint ini bisa kita masukin dulu ke sprint yang sedang berjalan gitu. Sambil nunggu finalisasi dari perubahan alur tersebut. Oke. Jadi BA-nya bersama user ini menyelesaikan alur dulu ya, memfikskan alur dulu. Iya. Biasanya gitu. Karena kalau udah alur biasanya perubahannya lumayan besar sih. Nah, biasanya kita tentuin dulu nih, ini mau tetap dijalanin yang proses yang pertama apa mau di-cut. Kalau misalnya di-cut, ya gitu tadi maksudnya. Berarti developernya ngerjain project yang lain dulu sampai si alurnya ini final gitu. Oke, satu lagi nih Nat pertanyaannya.